Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Saudara-saudaraku dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, salam santun saya, salam hormat saya, salam kompak, salam damai, salam budaya, salam seduluran saklawas-selawas. Saudaraku, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang manfaat, serta dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini saya kembali membahas tentang seputar akhir zaman. Tentu saja dalam hal ini yang paling sering saya bahas adalah tentang kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit, yang mana hal itu berawal dari sebuah serat yang memang serat itu bukan serat biasa saja, namun luar biasa. Maka dari itu tidak hanya saya dan banyak sekali orang yang membahas, orang yang menanti, orang yang menunggu tentang kehadiran, kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit. Namun banyak orang yang mengatakan bahwasanya Sang Kinasih Satrio Piningit muncul di tahun ini, di tahun itu, dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan saya tentang hal itu? Tentu saja ketika kita berbicara masalah kemunculannya, manusia itu tidak bisa menentukan dan tidak bisa menetapkan. Hanya saja manusia hanya bisa memprediksi, yang mana prediksi itu bisa jadi benar dan bisa jadi salah, saudaraku. Maka dari itu untuk para pecinta, para orang-orang yang sedang menunggu, orang-orang yang senantiasa suka di dalam pembahasan Sang Kinasih Satrio Piningit ini, perlu diketahui bahwa sesuatu yang tidak bisa ditetapkan oleh manusia, maka manusia seharusnya hanyalah memprediksi. Ya, memprediksi itu bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Ya. Dan begitu pula manusia tidak bisa meramal kapan munculnya. Tidak bisa. Pokoknya manusia hanya bisa memprediksi, mengkira-kira. Kira-kira ya tahun ini, kira-kira ya tahun itu. Seperti itu. Dan kira-kira itu bisa jadi salah, namun bisa jadi benar. Andai kata benar, alhamdulillah. Andai kata salah, ya hanya kira-kira, kan seperti itu. Tapi kalau menetapkan, itu menurut saya kurang pas. Ya. Dan hal itu justru menurut saya akan merusak spiritualitas Nusantara. Ya. Karena apa, saudaraku? Terkait dengan kapan munculnya, manusia itu hanya dikasih tanda-tandanya. Ya. Tanda-tanda kemunculannya salah satunya dengan adanya huru-hara, dengan adanya musibah-musibah,
Seperti itu kan pembahasan yang sering disampaikan oleh mereka para pecinta sang kinasih. Dan ketika sudah banyaknya orang-orang yang moralnya rusak, budi pekertinya hilang, ya. Dan juga ada yang mengatakan lagi ketika perang saudara sudah mulai, ketika gunung meletus, ketika banjir bandang, ketika alam ini mulai banyak yang katakanlah terkena musibah seperti itu ya. Maksudnya alamnya itu ada yang longsor misalnya seperti gunung meletus. Nah, intinya dengan adanya huru-hara yang begitu marak ya, di muka bumi ini, terutama di Nusantara, maka disitulah manusia akhirnya memprediksi, berarti kemunculannya sudah dekat seperti itu. Namun tidak boleh manusia itu memastikan muncul tahun ini, tanggal ini, bulan ini. Ya. Kenapa? Karena itu menjadi rahasia Tuhan. Menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia tidak boleh ikut campur. Ya kan? Contohnya tentang habisnya umur atau tentang kematian, tentang rezeki, tentang jodoh, itu menjadi rahasia Tuhan. Manusia hanya boleh berusaha, barangkali saya bagi orang yang sedang menanti jodohnya, barangkali nanti dapat jodoh, saya mau ke sana, saya mau meceng dan lain sebagainya. Atau ketika tentang rezeki, barangkali Allah rezeki saya itu hari ini banyak, saya tak usaha berdagang, saya usaha kerja tani, saya usaha menjadi kuli bangunan, saya usaha menjadi pemborong dan lain sebagainya. Barangkali umurnya masih panjang, saya tak usaha setiap harinya selalu berbuat baik. Nah, hanya itu manusia. Ya. Jadi manusia itu tidak boleh menetapkan sesuatu yang itu jadi ranahnya Tuhan, ranahnya Allah, ranahnya pangeran. Ya. Seperti itu. Jadi ketika ada orang yang mengatakan muncul di tahun ini, di tahun 2024, di tahun 2025, di tahun 2026, nah, itu kalau menurut saya kurang baik, kurang pas. Kenapa? Takutnya itu nanti malah merusak citra spiritualitas Nusantara. Ya. Apalagi kalau sampai tidak pas. Ya, seperti dulu sudah dikatakan muncul di tahun 2023, ternyata tidak. Ya. 2024 dan ini sudah akhir tahun, ya sudah Desember ini. Ya. Nah maka itulah kenapa saya mengatakan bahwa manusia itu tidak usah menetapkan ya, atau seolah-olah paling tahu bahwa kemunculannya ya tahun ini, bulan ini, tanggal ini. Tidak ya. Karena ketika kita membahas tentang sang kinasih Satrupiningit, tentu saja ada dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah sebuah wangsit, sebuah firasat dari Prabu Jayabaya yang kemudian banyak yang menulis seperti Sunan Giri dan lain sebagainya. Ya. Bahkan ulama-ulama juga banyak yang menulis tentang firasat-firasat sang Prabu Jayabaya. Kenapa mereka para ulama tertarik?
Padahal itu hanya sebuah firasat yang terkadang bisa jadi benar dan terkadang salah. Namun firasat itu banyak yang sudah mengakui bahwa firasat-firasat yang sudah ditulis itu banyak kebenarannya karena banyak yang sudah terjadi, termasuk kali ilang kedunge, ya. Pasar ilang kumandange, ya. Itu salah satunya. Pasar sekarang hilang kumandangnya karena sudah zaman yang lebih canggih, teknologinya tambah maju, sehingga pasaran-pasaran sekarang itu justru maraknya di media sosial. Ya, pasar yang asli hilang kumandangnya, hilang kumandangnya. Hanya masih ada pasar, namun tidak seperti dulu. Nah, seperti itu. Kali hilang kedunge sing dulunya saya juga pernah di Sungai Lukulo, di Kedung Bendol itu ada kedung dan di situ ada batunya. Sekarang batunya di tengah, ya. Dan sekarang sudah tidak jadi kedung lagi. Dan hal itu tidak cuma diartikan seperti itu juga, namun bisa diartikan maksud daripada ilang kedungnya itu apa nanti. Karena memang di daerah kita, di Nusantara ini banyak yang namanya pendidikan melalui filosofi-filosofi, melalui lambang-lambang. Ya. Itulah perbedaan antara Nusantara dengan seberang sana, maksudnya seberang itu ya daerah Mekah dan lain sebagainya. Beda, saudaraku. Makanya ketika kita berbicara tentang agama, tentang dakwah, jangan disamakan karena memang beda. Ya, ketika di Jawa memasukkan atau dakwah agama melalui budaya-budaya, kemudian orang sana atau orang kita tapi terlalu banyak melihat budaya sana sehingga dikatakan ini bid'ah, ini tidak boleh, wayang bid'ah, bahkan ada yang mengharamkan. Itu yang menurut saya kadang-kadang justru merusak tatanan dakwah-dakwah di Nusantara, yang sehingga nanti orang-orang justru sudah mulai muak dengan dakwah-dakwah seperti itu. Jadi justru perusaknya menurut saya seorang pendainya, ya. Seorang pendai dengan pendai lain yang mengolok-olok, misalnya pendai atau penceramah A mengolok-olok penceramah B. Penceramah A yang mana seolah-olah apa namanya ya, tidak mau berbuat sesuatu yang batil seolah-olah, namun sebetulnya ya sama saja. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis tidak disebutkan itu tidak ada, berarti itu tidak boleh. Ya. Jadi kalau menurut saya itu hanya pemahaman ya, pemahamannya yang menurut saya kurang luas. Ya, menurut saya tapi. Misalnya wayang. Wayang di zaman Nabi kan tidak ada, ya itu berarti bid'ah misalnya. Atau bahkan malah ada yang mengharamkan. Saya tanya, titik haramnya di mana? Dimakan tidak? Iya kan? Ya bid'ah karena tidak ada. Bid'ah yang dimaksud Rasulullah kira-kira seperti apa, saudaraku? Tidak semuanya yang baru itu bid'ah. Atau bid'ah pun bukan berarti bid'ah yang tidak boleh. Karena menurut saya itu ada bid'ah hasanah. Ya, bid'ah yang boleh, bid'ah yang bagus. Contohnya Al-Quran yang ditulis dengan model sekarang itu seperti buku. Ya. Itu memang ada di zaman Rasulullah. Ada enggak? Sementara pembukuan itu di zaman sahabat, saudaraku. Ya. Berarti itu bid'ah, tapi hasanah, saudaraku. Karena memudahkan kita untuk membaca, menghafal. Kalau di zaman dulu, di zaman Nabi, ya, Al-Quran hanya dihafal. Namun terjadilah sering sekali ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, maka ada usulan-usulan di zaman para sahabat, sehingga terbentuklah atau terwujudlah Al-Quran yang sudah dibuat mushaf seperti itu ya, saudaraku. Sekali lagi untuk
terkait dengan kemunculan Satur Beningit, ya, tentu saja kalau waktunya kapan munculnya itu hanya Tuhannya, hanya Allah yang tahu, hanya Robnya yang tahu. Ya, manusia hanya bisa memprediksi, mengkira-kira. Itu saja saudaraku. Ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Bagi yang tidak cocok juga tidak masalah. Silahkan berpendapat masing-masing. Ini adalah pendapat saya. Jadi kalau menurut panjenengan adalah tidak pas pendapat saya, itu juga tidak harus diikuti pendapatnya. Namun kita juga harus saling menghormati pendapat orang lain. Dan mari kita tetap jaga spiritualitas Nusantara agar spiritualitas Nusantara tetap berwibawa dan tidak hancur seperti itu ya saudaraku. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.